orang yang aku paling benci pas aku belanja itu orang yang gak mau ngantri gitu. Ya maksudnya apa salahnya gitu ngantri? Itu juga mempermudah pelayanan kan. Mungkin semisal kalau aku punya kekuatan untuk mengubah budaya, ya aku bakal nambahin budaya ngantri dah. Karena setiap aku belanja di warung maupun minimarket, itu pasti ada orang yang nyelak gitu. Terutama di minimarket gitu. Kan kelihatan gitu ada beberapa orang yang ngantri gitu. Dan Anda sebagai manusia, main nyelonong aja gitu. Ya aku sih curiga sih kalau waktu sekolah ini orang sering bolos upacara gitu. Ya walaupun gitu, untungnya sih biasanya penjaga warung atau kasirnya itu notice gitu kalau ada yang ngantri gitu. Jadi justru yang ngantri itu dilayanin duluan gitu ketimbang yang enggak. Atau enggak ya biasanya dia manggil temen atau rekannya gitu supaya bantuin gitu. Ya tapi walaupun gitu karena aku udah belanja di banyak tempat ya. Jadi aku bisa ngekelompokin tipe-tipe warung. Tipe pertama tipe normal. Ya tipe ini sih gak perlu dikomentarin lagi ya soalnya ya normal gitu. Apa yang perlu dikomentarin gitu. Ya pelayanannya sih ya kadang cepat kadang lambat gitu. Ya itu juga bisa diwajarin gitu. Tipe kedua, tipe self service. Ya aku sendiri sih masih belum ngerti gitu kenapa tipe ini tuh bisa ada gitu. Ya soalnya kita tuh bayar dengan harga yang sama tapi ya lainnya sendiri gitu. Ini tuh beda gitu sama kantin kejujuran gitu. Dan biasanya ini tuh ada di koperasi sekolah gitu dari pengalaman aku sih. Ya soalnya aku tuh pernah gitu beli es teh yang diplastikin gitu. Ya tau lah yang kayak gimana. Yang biasanya anak sekolah beli lah. Dan itu juga aku harus antri, habis antri ya seduh sendiri gitu tehnya. Terus tambahin sendiri sepatunya. Beda gitu sama kantin sekolahku. Yang kalau kita mesen es teh ya dibikinin gitu es tehnya. Mulai dari nyeduh sampai penyajian. Dan itu juga nominal harganya juga sama gitu. Jadi gak ngerti aku sama sistem kayak gini tuh. Tipe keempat, tipe gak tahu apa yang dia jual. Ya, aku gak tahu kenapa nih orang bisa ada gitu. Nih orang gak tahu apa yang dia jual. Mungkin bakal ada yang bilang gitu kalau mungkin dia anak magang lah atau mungkin dia karyawan lah, karyawan baru lah. Atau mungkin dia cuman bantu-bantu doang gitu. Tapi ya walaupun gitu minimal tanyalah ke senior atau apa gitu. Soalnya pengalaman ini itu ada di toko listrik gitu. Jadi waktu itu aku punya headset tuh. Dan waktu itu mic dari headsetnya tuh rusak gitu. Dan pas aku bongkar, dalam micnya tuh kayak ada tabung gitu besi, tabung besi lah. Terus ada lingkaran hitam gitu di atasnya. Nah jadi aku pikir itu tuh micnya gitu. Soalnya aku bandingin sama mikrofon Bluetooth aku yang bonusan dari HP tuh sama gitu. Ada benda itu. Jadi aku potong nggak tuh kabel penyambungnya, terus aku bawa ke toko listrik gitu buat contoh. Soalnya aku nggak tahu ini namanya apaan. Jadi aku ke sana nggak tuh naik sepeda dan pas aku sampai di sana, aku langsung itu tanya gitu ke penjaga tokonya. Ini ada apa enggak? Jual apa enggak? Dan lu tahu apa? Dia tanpa pikir panjang langsung bilang nggak ada. Ya aku sih waktu itu masih positive thinking gitu. Mungkin emang nggak ada gitu. Jadi ya udah aku pulang aja gitu. Ikhlasin headset aku yang rusak tuh. Beberapa hari kemudian, bapakku lagi benerin speaker nih, dan dia nyuruh aku buat beli ujung kabel plugin speakernya di toko yang sama kayak yang udah aku bilang. Terus aku pergi nggak tuh naik sepeda sambil bawa sampelnya. Dan pas aku udah berhadapan dengan penjualnya, dan ngomong pengen beli ini. Dan lu tau apa? Dia tanpa pikir panjang langsung bilang gak ada lagi. Dan waktu itu aku langsung mulai berpikir kalau nih orang emang gak tahu apa yang dia jual. Atau emang karena waktu itu aku masih SMP. Soalnya kan listrik ya, jadi jangan. Dan pas aku lihat ke belakang, barangnya ada. Jadi gak tahu nih orang siapa gitu, kok gak tahu apa yang dia jual gitu.